Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan mingguan, minggu biasa yang ke-26 di channel Gereja San Barto. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengar Lex Orandi, Lex Credendi, dan Lex Vivendi. Hal ini tentu mau mengatakan kepada kita, cara kita berdoa itu menunjukkan apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, dan juga harus kita tunjukkan, harus sejajar dengan cara kita hidup. Iman itu tidak hanya cukup di dalam pemahaman kita saja. Iman itu bukan hanya soal baper rohani, ketika kita merasa tersentuh, ketika kita menangis, meraung-raung, ketika kita tersentuh oleh firman Tuhan. Tetapi iman itu harus sampai kepada hidup kita, bagaimana kita hidup. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita dalam minggu biasa yang ke-26 ini, dalam konteks menghadapi imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang keras kepala, yang tidak percaya pada pengajaran Yohanes Pembaptis yang telah menunjukkan jalan kebenaran, Yesus mengungkapkan perumpamaan kepada mereka seperti seorang anak sulung yang disuruh oleh bapaknya untuk bekerja di kebun anggurnya pada hari ini. Dan si anak sulung mengatakan, "Ya, tetapi dia tidak pernah pergi ke kebun anggur." Sementara anak yang kedua, ketika disuruh untuk bekerja di kebun anggur pada hari itu, ia mengatakan tidak. Tetapi ketika dia merenung-merenung dan menyesal, ia pada akhirnya pergi juga ke kebun anggur untuk bekerja. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu memasuki kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, dan juga ahli-ahli Taurat tidak mau berubah. Mereka percaya, mereka meyakini bahwa merekalah yang paling benar daripada orang lain. Mereka meyakini mereka lebih saleh, lebih suci, karena mereka menjalankan kewajiban-kewajiban agama mereka dengan ketat. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Jangan sampai kita berpikir, yang penting saya sudah melakukan kewajiban-kewajiban agama saya, tetapi tidak sejalan dengan cara hidup kita di dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Filipi mengatakan kepada kita, dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di dalam beriman kita perlu rendah hati. Kita tidak perlu menganggap diri kita yang paling baik, yang paling benar daripada orang lain. Semakin beriman, justru kita semakin rendah hati. Lewat tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari akan menunjukkan iman kita yang sesungguhnya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita dimampukan untuk menunjukkan apa yang kita imani, apa yang kita percayai di dalam tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudariku, Tuhan memberkati kita semua.